Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada saudara-saudaraku semua seiman dan seagama, saya akan menerangkan tentang batin atau kaji batin untuk memperdalam suatu ilmu kebatinan biar kuat tentang ilmu kebatinan dan ilmu tentang ketuhanan, dan mengenali dan memperdalam tentang ilmu agama dan saling sharing menyaring tentang agama. Mari kita sama-sama bahas dan kita pelajari. Kepada saudara-saudaraku semua, murid-muridku semua, santri-santriku semua yang jauh-jauh di perantauan, yang berada di Jawa maupun yang berada di Pekanbaru, di Sungai Rumbai, dan dimanapun berada, saya akan menerangkan bahwa ilmu itu ada dalam diri kita semua. Baik buruknya sampai tidaknya ilmu tentang kebatinan, tentang ilmu pengobatan, tentang ilmu ketuhanan sangu dunia dan akhirat, maka yang pertama saya akan terangkan adalah pemahaman diri bagi siapapun yang belum paham. Kalau disaring dari video-video yang sesudahnya saya terangkan, dan ini yang saya terangkan, maka dia akan memahami sedikit-sedikitnya tentang ilmu. Dimanapun dia sudah belajar, maka disatukan, disamakan, di-sharing dengan baik teliti, maka ilmu itu tujuannya itu sama, yaitu memahami diri, memahami tentang ketuhanan, untuk sebagai kita umat muslim terutamanya, pemahaman diri itu untuk menuju sesuatu kebenaran diri, bahwa zaman-zaman ini sudah mulai tua, sudah mulai terasa sekarang dimanapun yang namanya penyakit, termasuk penyakit COVID. Di sini pun setiap hari orang pun itu hampir meninggal. Jadi itu untuk sebagai kita menyadari diri bahwa itu Tuhan menciptakan sesuatu, kehidupan pasti ada kematian. Sesuatu penciptaan itu ada siang pasti ada malam. Jadi ada sehat pasti ada sakit. Jadi ada baik juga pasti ada buruk. Ada hidup juga ada mati. Maka kita harus memahami dan menyaring sesuatu pengertian ilmu itu untuk memperkuat iman kita, untuk menuju keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Maka kita sharing-sharingan sama guru, sama kawan, sama siapapun yang itu baik, kita ambil saring bersama-sama untuk memahami tentang kaji keilmuan ketuhanan dan tentang keislaman yang baik. Dan Islam itu biar mengenali benar-benar Islam itu Islam mindallah itu yang bagaimana? Yang pertama, pahamilah hati kita. Islam itu adalah benar dalam hati, maka itulah yang namanya Islam yang sejati. Maka kalau yang namanya Islam mengajarkan yang baik-baik, maka kalau di hati ini juga merasa kita baik, maka semua itu akan menjadi baik. Tinggal diri kita membawanya. Buruk baiknya setiap sifat manusia itu punya. Cuman setiap buruknya itu pasti ada baiknya. Waktu di baik itulah kita harus bisa membawa bahwa itu tidak baik, maka dibawa dengan baik. Pelajaran ini untuk kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang jauh, yang di perantauan, yang dimanapun, murid-murid saya yang di Pekanbaru, yang di Malaysia, yang di Jawa, yang di Medan, yang di Aceh. Maka kita ini sudah ada zaman canggih, yaitu sudah ada HP. Maka saya unggah ini untuk saling memahami tentang ilmu, tentang kaji, tentang pemahaman diri, tentang kadam, tentang penarian, tentang belajar-belajar tentang letak-letak makom-makom yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Itu kita harus memahami letak-letaknya, memahami tentang kajinya, memahami tentang ilmu-ilmu Quran, tentang kaji-kaji yang benar. Maka itu
untuk sharingan-sharingan dan untuk menuju menghadapi sesuatu cobaan hidup, terutamanya hidup yang kita ini macam-macam. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang merantau, ada yang uh, pulang balik merantau. Hidup ini tetap kok gini-gini aja. Maka kita saling belajar, saling nasihat menasehati, dan saling sharing-sharing. Jadi ilmu itu datangnya itu dari Allah. Kita yang melalui Allah itu ngutus pada ulama-ulama, para syekh-syekh, para kiai-kiai, dan para nabi-nabi. Kita saring semua, ambil yang baik-baiknya, maka semua ilmu itu benar. Maka kita sebagai umat manusia yang menyadari diri bahwa manusia ini banyak kesalahan, nah, carilah kebenaran. Nah, kesalahan jangan dicari, kebenaran kita cari, kita sabari, hidup ini akan mudah. Maka kita sebagai umat muslim terutamanya, ayo kita saling menasehati, mengingatkan, yang salah kita ingatkan, yang baik-baik juga suruh membantu untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang susah, yang ada masalah, ada apa, mari kita bersama-sama saling sharing mengerti, saling menasehati. Maka kita akan memahami diri bahwa ilmu itu tidak gampang. Gampang itu kalau sudah tahu, maka kita saling belajarlah tentang ilmu. Yang pertama, ilmu Tuhan itu kita pahami letak-letaknya makom. Kalau sudah memahami letak-letaknya makom, maka akan manjing di dalam diri kita. Yang pertama, pahamilah 5 bismillah, syahadat, istighfar, surat ikhlas, Fatihah. Kalau 5 ini kita satukan dengan amarah, sufiyah, aluwama, mutmainah, nabasi, mabasi, malik, hanafi, jibril, israfil, misrail, jabrail, kakang kawah, adi ari-ari, sedulur tua, sedulur enom. Itu semua yang saya terangkan dari video-video yang sesudahnya. Itu memahami diri, memahami kaji, memahami tentang ketuhanan, memanjingkan diri, pemahaman diri. Untuk apa? Untuk memahami bahwa ilmu itu ada. Ilmu-ilmu dahulu-dahulu, para ulama-ulama dulu, para kiai-kiai dulu, para syekh-syekh dulu, para nabi-nabi dulu, itu semua mempunyai saringan-saringan syariat-syariatnya, melalui kajinya, melalui para nabi, para wali, terutama di dalam Indonesia ini adalah wali 9. Itu menerangkan setiap wali itu dengan sendiri-sendirinya, dengan pemaham sendiri-sendirinya. Maka melalui lagi kebawahannya itu ada dia urutan-urutannya. Maka dari saya, kita ini untuk men-sharing, saya sebagai kawan saya menunjuk saya sebagai untuk penerus kaji-kaji dari yang sudah-sudahnya. Saya ada pengertian sedikit, mari kita buka bersama untuk memahami letak-letaknya makom yang ada dalam diri kita, untuk menyadarkan diri kita, untuk mengetahui ilmu ada atau tidaknya, muncul atau tidaknya ilmu itu kita yang membawa dengan hati, pikiran, mulut, hati, itu baru sampai ke doa. Maka yang saya terangkan dari amalan-amalan yang sesudah-sudahnya saya sebutkan, itu bisa dipakai, bisa dibawa, maka itu bisa untuk menuju sesuatu pengalaman diri tentang ilmu, muncul atau tidaknya, timbul atau tidaknya. Maka yang saya terangkan dari awal sampai akhir, dan ini saya terangkan lagi untuk menuju pemahaman diri, maka kita harus memahami sesuatu gerakan, sesuatu makrifat, wiridan. Kita itu harus paham dulu. Kita kalau sudah berwiridan atau berzikir, itu memadatkan sesuatu energi atau menambahkan sesuatu keyakinan. Keyakinan itu maka akan menimbulkan sesuatu kadam, sesuatu zat, kekuatan. Tinggal wiridan apa yang dibawa nanti, tergantung guru mana yang ngajarkan. Masing-masing itu guru berbeda-beda, cuman tujuannya itu sama. Makanya setiap guru itu memberikan sesuatu wejangan, sesuatu kajian, sesuatu doa, itu bermacam-macam jenisnya. Maka kalau saya untuk memberitahu sesuatu ke santri saya itu berbeda-beda, makanya
guru saya pun tidak satu di Jawa. Jadi maka setiap guru itu memberikan syafaat kepada saya usahakan untuk menunjukkan kepada murid-murid saya yang belajar bersama-sama berbeda-beda. Makanya kita carilah amalan yang baik untuk menuju sesuatu uh, pandangan goib, indra goib, atau pembatinan diri. Maka kalau saya nanti sampaikan ini, pegang betul-betul amalan saya ini, ingat betul-betul untuk diamalkan. Kalau bisa dia yang berpuasa selama 3 hari. Wiritannya nanti saya amalkan dari solawatan tunjina itu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahwat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jamil khariti fil hayat wa badal mamat wa sallallahu ala khairi khalqihin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Itu diamalkan dalam selama 3 hari berpuasa. Puasanya puasa seperti puasa Ramadan. Selesai itu wiridan setiap selesai sholat hajat. Paling sedikitnya itu 100 kali diamalkan. Itu nanti dibaca 3 kali, tahan nafas. Ingat untuk menuju suatu menembus alam goib, bisa untuk pengobatan, bisa untuk keselamatan, bisa untuk menjabul arja, bisa. Jadi itu yang sedikit saya sampaikan. Mari kita bersama-sama belajar untuk beribadah, untuk menguatkan diri sesuatu iman kepada diri kita itu, bahwa kita itu banyak kekurangan. Mari kita saling sama-sama belajar. Yang sudah mengerti tentang agama, mari kita bersama-sama mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang belum paham dan yang masih lupa tentang agama. Maka mari kita bersama-sama untuk mengingatkan sesuatu kaji atau sesuatu kebaikan dalam diri kita. Yang sudah senior-senior, mari kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan semua yang kita alami di dunia ini, apalagi zaman sekarang banyak penyakit COVID yang belum ada selesainya, belum ada titik akhirnya, maka kita berusahalah dan berdoalah sebagai kita yang sudah mengerti. Mari kita bersama-sama berdoa, mengingatkan kepada saudara-saudara kita, berhati-hatilah kemanapun kita, berhati-hati jenis apapun, insya Allah kita akan selamat. Jadi demikian dulu dari saya, Gus Ajis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya Gus Ajis, untuk kawan-kawan saya yang jauh-jauh, mari kita belajar bersama-sama melalui video ini, sedikit sharingnya. Dan kurang lebihnya dari saya Gus Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.